Pada subuh hari ini kami menyampaikan satu kajian dalam Sirah Nabawiyah dalam perjalanan baginda Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hidayah, ya. Hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sekelompok orang, ya, yang hidup di masa Nabi ketika itu, yang Nabi waktu itu belum menjadi seorang Nabi dan Rasul, yang mereka disebut dengan kelompok Hanifiyah. Ya, jadi sekalipun kita ketahui bahwa kondisi orang-orang di kota Mekah waktu itu yang dikenal dengan orang-orang kafir Quraisy, yang mereka dalam situasi jahiliyah gitu ya, mereka sekalipun demikian tetap ada di antara mereka itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau ikut-ikutan terhadap tradisi jahiliyah, menyembah patung-patung, ya. Kemudian memotong hewan kurban di depan Ka'bah demi dan dipersembahkan kepada berhala. Kemudian semua tradisi-tradisi jahiliyah itu mereka tidak ikuti. Nah, jadi sekalipun sudah terjadi situasi jahiliyah, ada beberapa orang yang masih mempertahankan ajaran Nabi Ibrahim, yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ajaran tauhid yang disebut sebagai kelompok Hanifiyah. Hal ini membuktikan bahwa risalah kenabian yang dibawa oleh Rasulullah itu bukan ujuk-ujuk, ya, artinya hanya Nabi saja yang bawa. Artinya sebelum itu sudah ada dakwah yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Ismail dan penerusnya. Ya, nantilah kemudian ketika kota Mekah itu dikuasai oleh suku Khuza'ah, ya, yang kemudian ada salah satu tokohnya yang datang ketika dia berziarah ke negeri-negeri lain, dia lihat orang di Syam, ya, orang di Yaman, orang di Persia itu menyembah patung-patung, maka dia bawa juga patung itu ke depan Ka'bah. Ya, itulah menjadi asbab awalnya itu, sehingga lama-kelamaan akhirnya orang juga banyak menaruh, ya, patung-patung yang menjadi wakil dari nenek moyang mereka di depan Ka'bah juga. Akhirnya ada sekitar 360 patung yang ada di sekitar area Ka'bah waktu itu. Dan penyembahan kepada patung-patung itu berjalan selama beberapa ratus tahun, sehingga sudah menjadi tradisi yang betul-betul mengakar di tengah-tengah orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Di tengah-tengah itulah masih ada sekelompok orang yang kemudian menolak menyembah berhala, ya, yang disebut sebagai kelompok Hanifiyah. Bahwa ini menjadi satu tanda bahwa masih ada orang-orang yang masih mempertahankan tradisi ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, alhamdulillah jemaah sumur rahimani wa rahimakumullah. Ya, kalau di kota Mekah ada beberapa nama, ya, ada beberapa nama yang waktu itu mereka bersepakat, ya, dalam sebuah pertemuan di Darun Nadwah waktu itu. Jadi Darun Nadwah merupakan balai pertemuan di area Masjidil Haram, yang sekarang itu ada satu pintu di Masjidil Haram namanya Babun Nadwah. Dan disitulah dulu gedung daripada balai pertemuannya orang-orang Quraisy waktu itu berkumpul. Mereka biasa hadir di situ, dan waktu itu ada satu acara pertemuan, dan waktu itu bersepakatlah 4 orang ini agar mereka tidak akan ikut kepada tradisi penyembahan berhala. Mereka bersepakat untuk akan keluar dari kota Mekah untuk mencari ilmu, menuntut ilmu, mencari kebenaran yang sebenarnya tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka akan mempertahankan keimanan itu. Ini luar biasanya hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dalam situasi jahiliyah itu, keempat orang ini bersepakat untuk tidak ikut-ikutan kepada tradisi penyembahan berhala waktu itu. Di antara nama-nama mereka adalah, yang pertama namanya Utsman bin Al-Huwairits, kemudian Zaid bin Amr, ya, kemudian yang ketiga adalah Ubaidillah bin Jahsy. Ubaidillah bin Jahsy ini adalah saudara sepupunya Nabi, ya, karena ibunya itu bernama Umaymah binti Abdul Muthalib, ya, sehingga dia adalah saudara sepupunya Nabi. Kemudian yang terakhir adalah jadi Utsman bin Al-Huwairits, Zaid bin Amr,
Ubaidillah bin Jahsy, kemudian yang terakhir adalah Waraqah bin Naufal. Ya, keempat orang inilah yang nanti di kota Mekah itu bersepakat untuk kemudian meninggalkan kota Mekah untuk belajar. Nah, yang pertama adalah sosok yang bernama Utsman bin Al-Huwairits. Dia ini keluar juga ya ke negeri Syam, ya dia masuk ke biara-biara, ke gereja-gereja, ke ke tempat belajar ya ajaran agama yang ada waktu itu. Dia ketemu dengan pendeta para rahib-rahib dari kalangan Yahudi, pendeta dari kalangan Nasrani ya. Dan mereka sudah mendapatkan penjelasan bahwa nanti di negeri kalian itu akan muncul seorang nabi terakhir. Jadi keempat orang ini sudah dapat penjelasan bahwa di kampungnya, di negerinya itu sesuai ayat-ayat yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil itu, bahwa nanti di sana akan ada lahir seorang nabi terakhir. Nah, di antara yang masyhur dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil adalah ketika Nabi Ibrahim membawa Hajar, ya kalau dalam bahasa Taurat itu Hagar, ya membawa Hagar, dan di sana ada satu gunung namanya Gunung Paran. Nah, di Gunung Paran itulah nanti akan lahir seorang nabi terakhir. Ya, jadi disitulah terlihat ya bagaimana sosok Nabi Ibrahim, Hajar, bahkan Nabi Ismail pun juga disebut dalam kitab-kitab mereka, disebut dalam kitab Taurat, disebut dalam kitab Injil kan. Sehingga hal itu sudah dikabarkan kepada empat orang ini, cuman kan masih menunggu kapan itu datangnya. Sehingga waktu itu Utsman bin Al-Huwairits memutuskan dia masuk kepada agama Nasrani. Ya, dia memutuskan karena ini adalah agama paling terakhir, maka dia masuk kepada agama Nasrani dan dia belajar sampai bahkan dia menjadi seorang yang ditokohkan di dalam ilmu atau dalam keulamaan dalam ajaran agama Nasrani itu, sehingga dia diangkat menjadi seorang uskup ya, atau mungkin seorang pastor lah begitu, seorang pendeta, karena keilmuan yang dia mampu miliki setelah dia belajar di biara-biara di orang-orang Nasrani itu. Bahkan sampai dia menempati posisi penting ya di ibu kota Romawi, ya di Konstantinopel. Ya, jadi orang dari kota Mekah, perantauan dari negeri Arab ya, bahkan dia mampu belajar menjadi ahli di bidang ajaran Nasrani sampai dia diangkat menjadi orang yang ditokohkan ya dalam bidang agama Nasrani di kota Konstantinopel itu, namanya Utsman bin Al-Huwairits. Ketika dia berada dalam posisi yang enak di sana ya, posisi yang dalam posisi nyaman di ibu kota Romawi, dia sempat terpikir, wah bagaimana kalau saya menjadi raja di kota Mekah, menjadi raja di Hijaz gitu ya. Jadi kalau bicara Hijaz itu kan Mekah, Madinah gitu ya. Maka dia minta kepada raja Romawi waktu itu, ya kalau nggak salah Raja Heraklius ya, Kaisar Heraklius, dia mengatakan bagaimana kalau saya diberikan SK, surat keputusan untuk saya dijadikan sebagai raja di Hijaz, dan tentu saya sebagai raja itu di bawah kekuasaan orang-orang Romawi. Harapannya nanti ke depannya itu Hijaz bisa pelan-pelan masuk ke dalam kekuasaan Romawi dan kemudian menjadi Nasrani kan begitu. Itu maunya dia seperti itu. Dan diizinkan oleh Heraklius dan dibuatkan surat SK begitu ya, pengangkatan dia sebagai raja Arab. Ya, sebagai raja Arab oleh kerajaan Romawi, kemudian dia berkuasa di kota Hijaz, ya, di kota Mekah dan Madinah. Maka berangkatlah dia membawa SK-nya itu dan dibacakan di depan Ka'bah. Dia kumpulkan orang dan dibacakan di depan Ka'bah, tapi tidak digubris. Nggak ada yang nggak ngaruh lah ya, nggak digubris oleh orang-orang Arab waktu itu. Apa-apaan ini kan begitu ya. Kok tiba-tiba ada orang, ya walaupun dia orang Mekah, tapi kok tiba-tiba mentang-mentang dia dari ibu kota Romawi berharap agar menjadi raja di Hijaz, ya nggak semudah itu kata orang-orang Arab kan begitu. Makanya memang waktu itu Jazirah Arab tidak dikuasai oleh siapapun, ya tidak dikuasai oleh kekuasaan manapun, ya karena dia adalah daerah yang betul-betul independen, dikuasai oleh orang-orang Arab yang nomaden ya, yang orang Arab yang berkuasa di situ. Tapi orang Arab yang berkuasa di kota Mekah ini sekalipun bukan kerajaan, hanya kesukuan, dia punya peranan dalam sisi perdagangan ya. Mereka mendapat izin dari kerajaan Romawi, kerajaan Persia untuk bisa berdagang di kekuasaan Romawi di Syam ya, di Damaskus, berdagang di kerajaan orang-orang Persia ya, sampai ke Habasyah, ke Afrika, ke negeri Yaman ya, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Quraisy itu kan, ya, mereka pergi berdagang di musim dingin, di musim panas itu ya.
Dan itulah yang menjadi income pendapatan terbesar daripada penduduk kota Mekah. Ya, karena hampir semua rata-rata profesinya sebagai pedagang di kota Mekah itu. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Maka ya, Utsman bin Al-Huwairis tidak digubris ya keinginannya untuk menjadi raja. Maka dia pulang kembali ke ibu kota Romawi, Konstantinopel. Ya, kemudian ketika upaya dia untuk dilantik sebagai raja itu terdengar oleh raja Arab juga yang berkuasa di Syam. Nah, jadi Romawi itu mengangkat orang Arab setempat untuk menjadi raja setempat. Ya, namanya kerajaan Ghassan. Nah, maka ketika itu Romawi mengangkat sosok yang bernama Jabalah bin Ayham untuk menjadi raja di negeri Syam. Tapi tetap dia merupakan protektorat ya, atau di bawah kekuasaan Romawi. Ya, jadi tetap di bawah kekuasaan Romawi. Dia hanya menjadi kerajaan yang sifatnya menjadi barrier ya, antara Damaskus ini dengan Persia. Nah, begitu pula dengan Persia, kerajaan Persia di Irak itu, orang-orang Persia mengangkat juga orang Arab di Irak itu sebagai raja juga. Namanya kerajaan Hira. Ya, jadi raja namanya bernama Munzir. Ya, jadi Raja Munzir ini diangkat oleh raja-raja Persia untuk menjadi raja di Irak juga sebagai barrier ya, sebagai protektorat dari kerajaan Persia. Jadi mereka mengangkat orang setempat sebagai raja. Nah, tapi yang Utsman bin Al-Huwairis ini nggak berhasil kan begitu ya untuk menjadi raja di negeri Arab. Nanti baru ada raja Arab pertama itu ketika berdirinya Daulah Bani Umayyah. Yang raja pertama Arab itu adalah sosok sahabat Nabi, yakni Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah, ini gambarannya. Nah, ketika itu Raja Jabalah bin Ayham itu khawatir, wah jangan-jangan ini Utsman bin Al-Huwairis ini nanti bisa mengambil alih kekuasaan saya. Dia berhasil membujuk Kaisar Romawi untuk menggeser kekuasaan saya di Syam sebagai Raja Ghassan. Khawatir, dia takut ya kalau ada pesaingnya kan begitu. Maka tapi ini peristiwa terjadi setelah Islam sudah didakwahkan. Jadi Islam sudah didakwahkan oleh Rasulullah, dan Utsman bin Al-Huwairis itu sudah mendengar juga kabar bahwa di kampungnya di kota Mekah sudah ada sosok yang mengaku sebagai nabi, yakni Nabi Muhammad, ya nabi kita. Tapi hatinya tidak terpanggil untuk pulang kampung untuk masuk Islam. Dia sudah merasa nyaman ya, merasa nyaman dengan jabatannya, posisinya. Sekalipun dia tahu sudah dapat penjelasan dari guru-guru atau pendeta-pendeta yang tempat dia belajar bahwa nanti di kampungmu itu akan ada seorang nabi terakhir, ya namanya Ahmad, ya, dari Bani Hashim dan sebagainya. Itu jelas sekali. Jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani itu mengenali Rasulullah seperti mengenali anak-anak mereka sendiri, karena jelas sekali itu penjelasannya dalam kitab-kitab Taurat, dalam kitab Injil itu. Maka ya sekalipun dia tahu kalau yang datang di kota Mekah itu adalah nabi beneran itu ya, tapi hatinya tidak terpanggil untuk ke sana. Dia sudah merasa nyaman dengan posisinya, jabatannya di ibu kota Romawi sebagai kepala agama kan begitu. Tapi kemudian akhirnya dia bernasib tragis ya, di mana dia diundang oleh Raja Jabalah bin Ayham untuk datang ke kerajaannya di Damaskus ya, di Syam, untuk datang ke kerajaannya. Diundang ada undangan gitu ya, maka dia datang. Ya, tentu senang ya diundang sama orang Arab yang juga dia adalah raja kan. Artinya di situ ada motifnya. Raja Jabalah bin Ayham ini ketika dihidangkan makanan itu dibubuhi racun. Ya, dia ingin musnahkan ini Utsman bin Al-Huwairis, khawatir menjadi pesaingnya kelak kan begitu. Maka dikasih racun itu makanannya, maka wafatlah ini Utsman bin Al-Huwairis dalam kondisi sebagai seorang Nasrani. Padahal sudah ada risalah tauhid yang dibawa ya oleh baginda Rasulullah di kota Mekah, sehingga dia tentu wafatnya dalam kondisi bukan sebagai seorang yang muslim kan gitu. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, ini dahsyatnya hidayah. Dia sudah dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang pertama sebelum Nabi itu sebagai rasul ya. Tapi setelah Nabi sudah dilantik sebagai rasul, hidayah yang kedua nggak datang gitu ya. Dia nggak terpanggil hatinya untuk memperbaharui hidayahnya, memperbaharui agamanya. Sudah jelas ada agama baru yang lebih sempurna, ini agama Islam yang menyempurnakan risalah sebelumnya, ajaran agama Yahudi, agama Nasrani itu. Nah, ini sosok yang pertama dari kelompok Hanifiyah. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya sosok yang
yang tadi saya sebut sebagai sepupunya Nabi, ya, Ubaidillah bin Jahsy. Nanti Ubaidillah bin Jahsy ini punya saudara namanya Abdullah bin Jahsy yang menjadi sahabat as-sabiqun al-awwalun. Kemudian dia punya saudara perempuan namanya Zainab binti Jahsy yang nanti menjadi istrinya Nabi. Ya, yang awalnya dia menikah dengan anak angkatnya Nabi, Zaid bin Harisah, kemudian mereka bercerai dan Allah perintahkan, bahkan dalam Al-Qur'an itu, telah aku nikahkan engkau wahai Muhammad dengan Zainab itu. Jadi artinya bahwa Allah yang langsung nikahkan dari langit tanpa penghulu lagi, dia sudah Allah yang nikahkan. Nah, maka setelah bercerai dengan setelah selesai masa iddahnya ini Zainab binti Jahsy, maka dia menikah dengan Rasulullah. Ini saudaranya namanya Ubaidillah bin Jahsy. Sama, dia juga keluar dari kota Mekah, dia belajar dan juga sama dia memutuskan untuk masuk agama Nasrani juga. Sama seperti Utsman bin Al-Huwairi. Sampai dia juga merasa cukup dengan ilmunya, maka dia kembali ke kota Mekah. Dia menunggu-nunggu, menanti-nanti Nabi terakhir itu. Dia tunggu-tunggu, ya. Setelah dia kembali ke kota Mekah dan dia menikah dengan putrinya Abu Sufyan, ya, Ummu Habibah atau Ramlah binti Abu Sufyan yang nanti menjadi istrinya Nabi juga kan. Dan kisah menjadi istri Nabi itu luar biasa. Berkat kesabarannya Ramlah ini terhadap suaminya kan. Ya, singkat cerita kemudian dia berada di kota Mekah bersama dengan istrinya Ramlah itu binti Abu Sufyan, pemimpin kota Mekah, ya, mertuanya. Jadi dia punya mertua pemimpin kota Mekah waktu itu. Maka Rasulullah ketika terima wahyu di Gua Hira mulai berdakwah secara diam-diam, mulai masuk Islam beberapa sahabat-sahabat as-sabiqun al-awwalun, ya. Termasuk Ubaidillah bin Jahsy. Termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun bersama dengan istrinya. Termasuk di antara kurang lebih 100 orang yang berhasil masuk Islam yang berkumpul di rumahnya sahabat Al-Arqam bin Abil Arqam untuk belajar bersama Nabi. Jadi masuk Islam dia. Jadi setelah dia masuk Nasrani dan dia tunggu-tunggu ini Nabi terakhir, maka dia masuk Islam. Ubaidillah bin Jahsy ini bersama dengan istrinya Ramlah binti Abu Sufyan, ya, masuk Islam menjadi kaum muslimin. Nah, ketika dakwah secara terang-terangan, 3 tahun setelah dakwah secara diam-diam, mulailah ada derasnya gangguan, siksaan, ya, penindasan kepada kaum muslimin, termasuk kepada Ubaidillah bin Jahsy juga, termasuk kepada istrinya, karena istrinya ini anak dari pemimpin kota Mekah. Seringkali mendapatkan, ya, gangguan, ya, cobaan baik secara fisik ataupun cacian, makian dan sebagainya. Akhirnya mereka nggak tahan dan mereka diizinkan untuk hijrah oleh baginda Rasulullah. Hijrah kemana? Hijrah ke Afrika, ke Habasyah. Inilah hijrah yang pertama kaum muslimin, bukan langsung ke Madinah, tapi hijrahnya malah meninggalkan Jazirah Arab, meninggalkan benua Arab itu, ya, menyeberangi Laut Merah masuk ke benua Afrika. Jadi waktu itu di Afrika ada satu kerajaan namanya Kerajaan Aksum. Kalau dalam bahasa buku-buku sejarah, ya, Kerajaan Aksum. Pemimpinnya namanya Negus, ya. Atau kalau dalam bahasa Arab menjadi Najasyi. Jadi kalau di Mesir Fir'aun, di sana Negus namanya. Jadi ada Negus 1, Negus 2 gitu, ya. Jadi itu gelar rajanya di Afrika itu, di Ethiopia kalau sekarang daerahnya. Maka diketahui dia adalah seorang raja yang baik, raja yang adil, maka Nabi menyuruh hijrah ke sana. Dan luar biasa, setelah sampai di sana disambut dengan baik, bahkan rajanya, Raja Najasyi itu bahkan masuk Islam. Walaupun dia sembunyikan keislamannya, dia diam-diam, ya. Hanya kaum muslimin di kota Habasyah saja yang tahu kalau raja ini sudah muslim kan. Tapi itu bersifat disembunyikan, ya. Maka kemudian hijrahlah ini Ubaidillah bin Jahsy dengan suaminya, istrinya, ya, ke sana. Bahkan dia punya anak perempuan namanya Habibah, ya. Makanya nanti istrinya ini diberi nama Ummu Habibah, ya. Maka setelah hijrah ke Habasyah, yang menariknya di sini hidayah luar biasa. Raja Najasyi dapat hidayah masuk Islam, ya, dia masuk Islam. Kemudian tetapi Ubaidillah bin Jahsy ini yang sejak awal dia tidak mau menyembah berhala, dia keluar dari kota Mekah mempelajari agama Nasrani dan dia masuk agama Nasrani. Kemudian dia kembali ke kota Mekah menanti Nabi terakhir dan dia masuk Islam kan itu, ya. Setelah dia hijrah ke Habasyah, ini yang namanya hidayah yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Dia diskusi dengan pendeta-pendeta di sana. Ada pendeta terbesar di Habasyah itu menjadi teman diskusi dia. Berhari-hari, ya, berminggu-minggu dia diskusi panjang kan begitu, ya. Karena sudah sama-sama paham tentang agama Nasrani. Sampai pada kesimpulan
setelah dia rasa ini sahabat Nabi ini sudah mulai goyah imannya, apalagi disuguhi khamar, disuguhi khamar ya, minuman keras, ya, sudah mulai goyah imannya. Kenapa kau masuk Islam? Kan itu. Agama Islam itu mungkin benar, tapi kan dia belum sempurna. Ya, agama kita kan sudah sempurna, Nasrani. Untuk apa kau masuk Islam? Kan belum semuanya turun itu ayatnya itu Al-Quran. Rupanya itu masuk di kepalanya itu. Ya betul juga kan begitu. Kenapa kok saya pindah agama? Ini kan agama sudah pas itu ya. Kenapa kau masuk agama baru yang belum sempurna kan? Maka akhirnya dengan dia goyah imannya dan dia murtad. Dan dia lebih senang kembali kepada agama yang lama karena dia bebas untuk minum khamar. Ya, akhirnya karena dia murtad, otomatis dia harus bercerai kan dengan istrinya. Ketika itu istrinya Ummu Habibah bermimpi, dia melihat wajah suaminya terbelah dua. Ya, terbelah dua. Sehingga setelah mendengar kabar suaminya kembali kepada agama yang lama, murtad, maka itulah mungkin jawaban daripada mimpi tersebut. Ya, karena sudah berpisah dengan istrinya dan dia artinya juga akhirnya sering minum khamar, kecanduan khamar, bahkan Allah mentakdirkan dia wafat karena terlalu banyak minum khamar. Ya, Ubaidillah bin Jahsy. Awalnya seorang sahabat Nabi, sudah dapat hidayah berkali-kali, tapi kemudian dia akhirnya itu malah nauzubillahi min zalik. Ya. Karena mendengar ada seorang perempuan yang kasihan, nggak punya siapa-siapa di Habasyah ya, nggak ada keluarganya, suaminya murtad itu ya, diuji keimanannya, dia nggak ikut kepada agama suaminya. Kalau zaman sekarang kan begitu ya, suaminya pindah agama, istrinya kadang-kadang ikut kan ya kepada suaminya itu ya. Ya demi anak lah, demi harta dan sebagainya gitu ya. Maka waktu itu Ramlah binti Abu Sufyan mampu bersabar ya, dia sudah punya anak juga kan. Akhirnya Rasulullah melamar ya, berkirim surat kepada Raja Najasyi dan minta Raja Najasyi melamarkan dia untuk menjadi istrinya Nabi. Sehingga kemudian dikirimlah utusannya ke rumahnya Ramlah untuk melamar Ramlah. Kemudian ditentukanlah acara pernikahannya. Yang mewakili Nabi adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian yang mewakili Ramlah adalah keluarganya namanya Khalid bin Sa'id ya, dari suku Bani Umayyah kan. Karena dia adalah putrinya Abu Sufyan. Maka diadakanlah pernikahan dan luar biasa. Raja Najasyi memberikan mahar ya. Nabi mengirimkan mahar dari kota Madinah 400 dirham ditambah sama Raja Najasyi menjadi 4.000 dirham. Jumlah yang sangat besar sekali. Fantastis ya. 4.000 dirham itu miliaran itu kalau uang sekarang ya. Jadi pernah sahabat Thalhah bin Ubaidillah laku tanahnya di Tarim ya, Hadramaut sebesar 7.000 dirham. Ketika uang itu dibawa ke rumahnya sahabat Thalhah, hampir penuh itu rumahnya dengan uang. Ya. Banyak betul, saya nggak bisa tidur. Itu kalau diuangkan uang sekarang sekitar 27 miliar. Kalau 7.000 dirham itu. Kemudian karena dia nggak bisa tidur, kata istrinya apa? Wahai suamiku, kalau kau nggak bisa tidur mikirin ini uang, infakkan saja. Maka dalam satu malam itu dihabiskan, itu diinfakkan dalam satu malam oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah. Itu tadi maharnya Rasulullah ketika menikah dengan Ummu Habibah itu 4.000 dirham ditambah sama Raja Najasyi ya. Sehingga diadakan acara akad nikah di Habasyah, mempelai prianya ada di kota Madinah kan itu. Jadi mempelai prianya ada di kota Madinah. Jadi luar biasa, Masya Allah. Itu sudah dipraktikkan oleh sama Nabi waktu itu. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah, itulah gambarannya. Ini sosok yang kedua. Dia kelompok Hanifiyah, dapat hidayah, tidak nyembah berhala, sudah masuk ajaran Nasrani, masuk ajaran Islam, ikut kepada Nabi tapi murtad. Masya Allah, itulah hidayah. Jadi memang hidayah ini betul-betul hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kami di awal membacakan beberapa ayat tentang hidayah itu. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil faulaika humul khasirun. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, hidayah oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka merekalah orang-orang yang merugi. Begitu pula dalam surah Al-Kahfi, may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil fala tajid lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seseorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Jadi betul-betul terus kita mintakan ini ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah ini. Karena betul-betul kita berharap matinya dalam keadaan sebagai seorang muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun.
Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah, masih ada 2 orang ya. Orang Mekah yang menjadi kelompok Hanifiyah. Yang ketiga adalah sosok yang bernama Zaid bin Amr bin Nufail. Ini adalah pamannya sahabat Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ya. Dan dia adalah ayahnya sahabat Nabi Sa'id bin Zaid, salah seorang sahabat Nabi as-sabiqunal awwalun yang juga menjadi 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ya, ayahnya ayahnya ini bernama Zaid bin Amr. Ya. Maka sama juga, dia juga ingin keluar dari kota Mekah untuk belajar. Awalnya sempat dikurung dia sama keluarga besarnya Umar bin Khattab itu. Dikurung, nggak boleh keluar, nggak boleh dia ikut sama yang lainnya untuk belajar, nggak boleh dia pergi kan gitu ya. Hanya dia berusaha saja bersyair ya, berharap bisa keluar. Dia tetap beriman kepada agama Nabi Ibrahim. Pokoknya dia memberontak gitu ya. Akhirnya nggak kuat juga orang Mekah, makanya dilepaskan. Suruh dia pergi. Nah, setelah dia pergi belajar juga, ketemu sama teman-temannya ya, belajar kepada pendeta Nasrani, pendeta Yahudi, dan dia kemudian menyerap pembelajaran dari mereka, dari para pemimpin-pemimpin agama itu. Tapi dia berkesimpulan tidak ikut seperti Ubaidillah bin Jahsy, tidak ikut seperti Utsman bin Al-Huwairis. Dia tetap bersikukuh kepada ajaran agama Nabi Ibrahim. Ya, dia memutuskan, saya tidak Nasrani, saya tidak Yahudi. Saya tetap kepada agama Nabi Ibrahim yang sudah ada di kota Mekah. Maka setelah dia merasa cukup dengan itu, maka dia mau pulang kembali ke kota Mekah. Nah, dalam perjalanan pulang dari proses rihlah ilmiahnya, mencari ilmu, dan dia memutuskan untuk sudah beriman kepada agama Nabi Ibrahim. Di tengah jalan ketika menuju kota Mekah dia dirampok, mau diambil hartanya, terjadi perkelahian dan dia wafat, terbunuh dalam proses perampokan itu kan itu. Maka sang anak bertanya ya, sahabat Nabi Sa'id bin Zaid bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan ayahku itu? Kan dia itu wafat 6 tahun sebelum engkau terima wahyu. Jadi sekitar 6 tahun sebelum Rasulullah terima wahyu di Gua Hira. Sementara dia memutuskan untuk masuk kepada agama Nabi Ibrahim. Maka kata Rasulullah, aku melihat ayahmu di surga. Aku melihat ayahmu di surga di dalam sebuah tenda berwarna putih, dan ayahmu memakai baju berwarna putih pula. Nah, ini menggambarkan bahwa tokoh yang ketiga ini berarti bagus. Artinya dia tetap menjaga hidayahnya dan dia istiqomah dengan ajaran agama Nabi Ibrahim, sekalipun sudah ada ajaran Yahudi Nasrani, cuma sudah mengalami distorsi waktu itu ya, sudah banyak mengalami hal-hal ya, penggerusan nilai ketauhidan, sudah banyak sekte-sekte yang berbeda kan begitu ya. Bahkan kan terakhir itu kan memutuskan di sidang gereja ya, konsili di kota Nisea. Kota Nisea itu di seberangnya kota Istanbul sekarang. Nah, disitulah berkumpul itu Kaisar Konstantin, penguasa Romawi, dengan seluruh pemimpin Kristen dari seluruh dunia ngumpul di situ untuk memutuskan ajaran apa yang harus kita tetapkan sebagai ajaran yang disepakati. Maka mereka dengan voting memutuskan bahwa ajaran Trinitas itulah yang ditetapkan. Ya, bahwa dalam doktrin keimanannya kan dulu mereka ada yang alirannya monofisit, ada yang diofisit gitu ya. Dalam diri Nabi Isa itu ada unsur ketuhanan saja, apakah ada unsur manusia dan Tuhan, itu yang menjadi perdebatan di antara mereka. Ada juga doktrin dari aliran Anastasius Yakobit ya, yang mengatakan bahwa dalam diri Nabi Isa itu nggak ada unsur ketuhanan. Itu doktrin yang berkembang waktu itu di ajaran Nasrani, sehingga diputuskan waktu itu ya bahwa ikut kepada pemahaman dari doktrinnya ulama mereka namanya Anastasius ya. Maka disepakatilah bahwa ada 3 aktor dalam aspek ketuhanan mereka ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus kan gitu. Padahal waktu itu juga ada bukan Jakobit tapi aliran Nestorian. Nah, aliran Nestorian itulah yang mengatakan dalam diri Nabi Isa nggak ada unsur ketuhanan. Itu disingkirkan. Ya, Jakobit, Nestorian itu karena dia kalah dalam voting, maka mereka disingkirkan, bahkan mereka diburu, bahkan kalau dikejar-kejar bahkan mereka dibunuh, dibakar itu ya kalau ketemu. Ya, kalau masih mempertahankan ajaran Yakobitnya, Arianismenya atau tadi Nestoriannya kan begitu. Tapi justru belakangan itu Kaisar Konstantin dia bertaubat dan dia ikut kembali kepada ajaran Nestorian. Kalau nggak salah seperti itu dalam sejarah Nasrani itu. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Nah, Zaid bin Amr ini wafatnya dalam keadaan dia beriman kepada ajaran agama Nabi Ibrahim. Dan kata Nabi apa? Dia menceritakan nanti di hari kebangkitan,
di hari kebangkitan itu ayahmu, yakni Zaid bin Amr, akan dibangkitkan sendirian. Kenapa sendirian? Dia mewakili zamannya. Dia mewakili zaman ketika itu hanya dia saja yang beriman kepada ajaran Nabi Ibrahim. Hanya dia saja. Artinya dia menjadi imamnya, dia menjadi makmumnya gitu ya kalau dalam bahasa jamaah. Itulah tadi gambaran bahwa nanti kita kelak di hari kiamat itu dibangkitkan dengan imam-imam kita, dengan pemimpin-pemimpin kita. Ya, siapa pemimpin yang kita ikuti, maka nanti kita akan ikut kepada dia kan begitu. Nah, jadi seperti itulah gambarannya. Alhamdulillah, tokoh yang keempat ya yang tentu sangat masyhur dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah, yakni Waraqah bin Naufal. Ya, kalau tadi kan Zaid bin Amr juga adalah penduduk kota Mekah, tapi dia memilih kepada ajaran agama Nabi Ibrahim. Tapi yang terakhir ini adalah Waraqah bin Naufal. Dari keempat orang ini, dialah yang paling menonjol ya. Dialah orang yang paling ahli di bidang ajaran agama Nasrani. Maka kemudian waktu itu dia belajar menjadi tokoh di bidang agama Nasrani dan dia masuk ajaran Nasrani. Setelah dia rasa sudah cukup, maka dia pulang. Dia pulang kembali ke kota Mekah dan tetap mempertahankan ajaran Nasraninya. Dan dia ini adalah saudara sepupu dari istri Nabi Siti Khadijah ya, Sayyidah Khadijah. Nah, waktu itu Khadijah pernah bermimpi ada matahari yang jatuh ke halaman rumahnya. Waktu itu dia dalam kondisi sudah janda. Maka dia curhat kepada sepupunya ini, yang juga orang Nasrani ini ya, curhat. Maka dia mengatakan, aku memperkirakan jangan-jangan engkau ini akan menikah dengan nabi yang diutus di kota ini nanti kan itu. Ya, dan ternyata takwilnya betul ya. Nanti betul-betul beliau menikah dengan baginda Rasulullah. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Nah, Waraqah bin Naufal setelah dia dalam kondisi sudah buta ya, usia sudah sekitar 90 tahunan, barulah Rasulullah kemudian waktu itu terima wahyu di Gua Hira. Maka ketika Nabi terima wahyu di Gua Hira, kan merasa galau sekali, merasa khawatir sekali. Ini bagaimana ini apa yang datang kepada saya kan itu ya. Maka dia cerita kepada istrinya, ada sesuatu yang datang di Gua Hira mendatangi dia dan minta membaca ini surah Al-Alaq kan. Maka kemudian penasaran ini istrinya, maka dia segera mengkonfirmasi kepada Waraqah bin Naufal sepupunya. Ini suamiku dapat begini-begini di Gua Hira. Nah, kemudian, wah jangan-jangan itu malaikat Jibril ya. Jangan-jangan itu Namus Akbar yang datang kepada Nabi Musa. Nanti besok suruh dia ke sini. Nah, dipanggillah Rasulullah itu ke rumahnya Waraqah bin Naufal dan berdialog lama panjang di situ tentang apa yang dia alami. Maka dengan sangat yakin sekali Waraqah bin Naufal mengatakan itu adalah Namus Akbar yang pernah datang kepada Nabi Musa. Itu adalah malaikat Jibril yang membawakan wahyu kepada engkau. Jadi luar biasa. Jadi Nabi itu sempat khawatirin jangan-jangan jin yang datang ini ya, atau makhluk lain yang dia nggak pernah punya pikiran bakal akan seperti itu kan itu. Maka akhirnya kemudian harus dikonfirmasi kepada orang yang ahli di bidangnya kan. Maka Waraqah bin Naufal yang mengkonfirmasi itu, bahkan memvalidasi bahwa engkau betul-betul adalah seorang nabi yang ditunggu-tunggu oleh zaman ini. Maka dia mengatakan, aku beriman kepada engkau wahai Rasulullah, wahai Muhammad, dan semoga aku masih diberi umur panjang ketika nanti engkau akan dizolimi, diusir ya, dicaci maki atau mendapatkan perlakuan yang kasar dari kaum kalian ini, kaum Quraisy ini kan itu. Maka Nabi kaget, apakah nanti aku akan seperti itu kan begitu? Aku akan dizolimi, aku akan dibenci, aku akan disakiti oleh mereka. Iya, hampir semua nabi akan seperti itu ketika dia berdakwah, akan disakiti, dizolimi oleh kaumnya. Maka dia mengatakan, andai aku punya umur panjang ya, maka aku akan menjadi orang yang di depan membela engkau wahai Muhammad. Ya, kata Waraqah bin Naufal waktu itu. Nah, jadi memang ya akhirnya orang yang keempat ini ya sama ya seperti Zaid bin Amr, ya dia beriman dengan hidayah Islam. Ya, di akhir-akhir usianya yang sudah tua, yang sudah sepuh, dia bisa menyatakan diri masuk ke dalam ajaran Islam dan dia menerima kenabian dan juga kerasulan Rasulullah, dan dia menjadi sosok sahabat Nabi yang tertua waktu itu ya. Jadi rentang para sahabat Nabi yang masuk Islam waktu itu ada usia yang paling tua ya, yakni Waraqah bin Naufal, ada yang seusia Nabi yakni Abu Bakar, kemudian Hamzah ya. Tapi ada juga yang lebih banyak yang muda-muda, usia belasan tahun yang lebih banyak. Di bawah usia 20 tahun yang lebih banyak ya, 16 tahun, 17 tahun itu yang lebih banyak masuk ke dalam Islam. Alhamdulillah jemaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Itu gambaran dahsyatnya hidayah itu ya. Dari keempat orang kelompok Hanifiyah ini
Ya, yang duanya itu tadi ada yang murtad, ada yang kemudian dia sudah dengar kabar tentang Nabi tapi dia nggak terpanggil karena harta ya, karena dunia, dia nggak terpanggil hatinya untuk masuk ke dalam Islam, ya Utsman bin Al-Huwairis. Kemudian tadi ada yang tetap mempertahankan ajaran agama Nabi Ibrahim, tapi dia tentu karena dia wafat sebelum Nabi dilantik, maka dia tetap selamat itu ya. Dan terakhir adalah Waraqah bin Naufal. Kemudian ada juga sosok yang bernama Abu Qais bin Al-Aslat. Ini tinggalnya di kota Madinah atau di kota Yasrib. Sama juga ya. Jadi dia tinggal di kota Madinah dari suku Aus, dan dia selama dia berada di kota Yasrib waktu itu dia tidak ikut kepada agama berhala, tidak ikut kepada agama Yahudi, agama Nasrani, tapi dia tetap ikut kepada ajaran tauhid yang pernah dibawa oleh Nabi Ibrahim juga, ya, seperti Zaid bin Amr ya. Awalnya kemudian dia sudah mendorong ya, jadi termasuk dia yang mendorong itu agar orang masuk ke dalam ajaran Islam. Jadi ketika ada Bai'ah Aqabah pertama, Aqabah kedua, dia adalah tokoh yang mendorong itu agar ikut kepada Rasulullah. Kemudian waktu itu dia mau masuk Islam, tapi kemudian diprovokasi oleh Abdullah bin Ubay untuk dia tunda tahun depan, sehingga dia kemudian meninggal sebelum dia berangkat ke kota Mekah untuk menyatakan keislamannya. Ketika dia wafat itu dia menyebut nama Allah gitu ya, menyebut nama Allah. Ini yang tinggal di kota Yasrib ya waktu itu. Ini gambaran dalam situasi Nabi belum menjadi seorang Nabi dan Rasul, sudah ada orang-orang yang menjaga keimanannya ya, menjadi kelompok Hanifiyah. Tapi yang luar biasanya namanya hidayah, yang duanya saja ternyata yang selamat, yang wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, yakni Zaid bin Amr dan Waraqah bin Naufal. Alhamdulillah jamaah subuh rahimani wa rahimakumullah. Ini pelajaran kepada kita tentang bahwa memang betul-betul yang namanya hidayah itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam sebuah riwayat diceritakan dalam sebuah hadis ya dari Abu Hurairah. Ketika itu Abu Hurairah bermajlis ya bersama para sahabat, dan juga di situ ada Rasulullah. Dan Nabi waktu itu mengatakan di hadapan para sahabat itu, di tengah-tengah kalian ini nanti akan ada di antara kalian itu yang dibangkitkan di hari kiamat yang giginya itu sebesar gunung Uhud. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Jadi waktu itu Abu Hurairah sempat ketakutan juga, jangan saya kan gitu ya. Nah, karena setelah dia lihat dalam perjalanan hidupnya itu, ternyata orang yang hadir di majelis itu tinggal dua saja yang masih hidup. Dia dan sosok sahabat Nabi yang lain yang bernama Ar-Rajjal ibnu Unfuwah. Ar-Rajjal bin Unfuwah namanya. Sahabat Nabi juga. Dan dia pernah sama-sama Nabi di kota, tinggal bersama Nabi di kota Madinah gitu ya. Ikut sholat jamaah bersama Nabi sampai Nabi wafat. Kemudian sampai nanti masuk kepada pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ya, sebagai khalifah yang pertama. Waktu itu ada perlawanan dari para nabi-nabi palsu. Ya, makanya Abu Bakar itu mendapat gelar sebagai penyelamat pertama dalam Islam, ya, the first savior in Islam. Karena ketika Nabi wafat, praktis itu hanya kota Mekah dan Madinah saja yang bertahan di bawah kekuasaan Islam. Yang lainnya itu lepas semua, ikut kepada nabi-nabi palsu yang ada. Ada beberapa nabi palsu ya yang mengklaim diri sebagai nabi. Ada Musailam al-Kadzab ya di wilayah Najd. Ada Saijah perempuan ya. Ada Tulaiha. Ini semua orang-orang di sukunya masing-masing yang mengklaim diri sebagai nabi. Ya, sehingga kemudian waktu itu nabi yang dianggap paling besar waktu itu nabi palsunya ya, ini Musailam al-Kadzab. Ya. Dia sudah ya pamerkan kesaktiannya dan sebagainya gitu ya, sehingga banyak orang yang masuk ke dalam pemahaman bahwa dia adalah seorang nabi setelah Nabi Muhammad kan gitu. Maka Khalifah Abu Bakar mengutus orang yang dianggap dekat dengan Musailam al-Kadzab, yakni sahabat Nabi Ar-Rajjal bin Ibnu Unfuwah ini. Ya, disuruh dia ke sana untuk mendakwahi, ajak itu kawanmu itu untuk kembali kepada ajaran Islam. Karena si Tulaihah itu nanti yang tadi juga jadi nabi, nanti dia bertaubat, nanti dia masuk Islam kembali dan dia bertaubat dan dia kemudian nanti menjadi salah seorang panglima perang yang hebat ya di tengah-tengah kaum muslimin, namanya Tulaihah Ibnu Al-As'adi kan gitu. Tapi Musailamah ini juga diharapkan dia bisa begitu, bisa diajak masuk ke dalam Islam. Maka diutuslah Ar-Rajjal Ibnu Unfuwah. Sampai ke sana dia ajak ya, dia dakwahi agar kembali kepada ajaran Islam ya. Tapi juga sama tadi dengan Utsman bin Al-Huwairis, dia terlibat dalam diskusi panjang gitu ya. Sampai ujung-ujungnya itu Musailam al-Kadzab mengatakan, kalau engkau mau bergabung bersama saya,
engkau akan saya kasih jabatan, saya kasih posisi, saya kasih harta, ya, dan sebagainya gitu ya. Nah, mulai goyah ini hatinya Ar-Rajjal ibnu Unfuwah. Yang penting kau mau mengakui saya ini sebagai nabi kan. Ya, karena di depan ada bayangan bakal dapat posisi, dapat harta yang banyak dan sebagainya, hanya goyah imannya dan dia murtad dari ajaran Islam, ikut kepada nabi palsu ini Musailamah al-Kadzdzab. Maka kata Abu Hurairah, setelah aku lihat Ar-Rajjal ibnu Unfuwah itu bergabung, ya, murtad bergabung kepada Musailamah al-Kadzdzab, baru saya yakin bahwa bukan saya itu ternyata yang gigi gerahamnya itu sebesar gunung Uhud. Ternyata itulah tadi Ar-Rajjal ibnu Unfuwah. Dialah nanti ketika dibangkitkan itu gigi geraham itu besar sekali ya, sebesar gunung Uhud kata Rasulullah. Ini dahsyatnya yang namanya hidayah itu. Begitu pula dengan misalnya ada tadi di awal saya ceritakan tentang raja di Syam, namanya Raja Jabalah bin Ayham yang tadi meracuni Utsman bin Al-Huwairis ya. Nah, itu ketika Syam dikuasai kaum muslimin di masa Khalifah Umar bin Khattab, orang-orang Romawi berhasil diusir ya. Setelah perang Yarmuk itu kan berhasil diusir, bahkan lari ke Mesir pun mereka diusir juga sampai mereka tinggalkan Jazirah Arab menuju kembali ke Eropa ya, ke Konstantinopel. Nah, waktu itu karena Syam dikuasai oleh kaum muslimin oleh Khalifah Umar bin Khattab, maka otomatis Raja Jabalah ini kan juga hilang jabatannya, hilang posisinya kan. Nah, dia menjadi mantan raja kan gitu. Dia menjadi mantan raja, tapi dia tetap tinggal di istananya, tetap bersama dengan dayang-dayangnya, dengan pengawal-pengawalnya. Dipersilahkan, jadi nggak juga diambil hartanya itu. Maka kemudian didengar kabar bahwa dia mau masuk Islam, dia mau bergabung dengan kaum muslimin ya. Maka senang sekali Khalifah Umar bin Khattab di kota Madinah. Nah, dia mau datang mengunjungi kota Madinah membawa sekitar 400 ya orang-orang yang dulu di kerajaannya, ya, para pengawal-pengawalnya, ya, mungkin para menteri-menterinya atau para dayang-dayangnya gitu ya, dengan memakai baju terbaik mereka di kerajaannya itu, baju yang mewah, yang megah gitu ya, dengan kendaraan yang megah, yang mewah pula kan gitu. Masuk ke kota Madinah dari Syam. Satu rombongan itu 400 orang itu. Maka ketika masuk ke kota Madinah itu dikatakan semua orang-orang membuka jendela rumahnya ya. Kaget, terperangah dengan kemegahan ya, kekayaan yang dimiliki oleh mantan raja Jabalah bin Ayham itu. Dan mereka senang sekali karena kan datang ini membawa rombongan untuk masuk ke dalam Islam kan. Maka datanglah dia ketemu Khalifah Umar, disambut, bahkan duduk di sebelahnya. Disambut ya sebagai mantan raja ya, duduk di sebelahnya itu, diberi posisi, duduk di sebelahnya Khalifah Umar bin Khattab. Dan dia menyatakan keislamannya di hadapan Khalifah Umar bin Khattab. Masuk Islam dia. Bersama dengan seluruh rombongannya itu tadi. Ya, satu karunia sangat besar ya, dapat hidayah rame-rame kan begitu. Maka setelah tinggal di situ di kota Madinah, maka kata Khalifah Umar, supaya sempurna agamamu ini, nggak usah langsung pulang ke Syam ya. Ini kan sudah dekat musim haji. Ya, tunggu saja sampai musim haji, nanti kau pergi ibadah haji supaya sempurna Islammu itu ya. Sempurnakan dengan ibadah haji. Maka ketika di musim haji dia berangkat bersama seluruh tadi rombongannya itu juga pergi haji juga. Ketika sementara tawaf, ya karena dia terbiasa pakai baju yang nyeret jalan gitu ya. Kain ihramnya itu nyeret jalan. Artinya kainnya itu nyeret di tanah gitu ya. Itu terinjak oleh salah seorang Arab Badui. Terinjak sehingga dia ketarik ke belakang gitu kan. Nah, sebagai mantan raja dia merasa terganggu, merasa terhina. Dia tampar itu mukanya orang Arab Badui itu. Dia tampar dengan keras sekali. Nah, setelah selesai ibadah haji, rupanya orang Arab ini nggak terima. Dia bukan balas balas marah ya, tapi dia datang ke kota Madinah melapor kepada Khalifah Umar. Kemarin di musim haji saya ditampar sama itu mantan raja itu. Ya, maka setelah dia mengadu seperti itu, panggil Raja Jabalah, panggillah di sidang gitu ya di hadapannya Khalifah Umar. Betul kau tampar dia ini? Ya, ini saya pas sementara tahu diinjak baju saya ketarik ke belakang ya. Maka ya namanya orang emosi ya, saya tampar dia. Apalagi dia orang Arab Badui. Saya ini kan mantan raja kan begitu. Nggak bisa begitu. Dalam Islam sama kan gitu ya. Dalam Islam sama. Antara kamu dengan orang Arab Badui ini sama statusnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun engkau adalah mantan raja sama kan gitu. Nah, kemudian dalam hukum Islam ada namanya kisos. Maka sekarang engkau harus siap untuk dikisos. Suruh pasang wajahnya juga untuk ditampar balik ya oleh orang Arab Badui ini. Ya. Kemudian dia nggak terima, Raja Jabalah mantan raja ini nggak terima. Wah, masa aku ditampar sama orang Arab Badui? Saya kan mantan raja.
Tidak, pokoknya dalam Islam itu sama derajatnya. Engkau harus dikisos, kata Khalifah Umar. Wah, kenapa kok begini ajaran agama Islam ini? Nggak menghargai saya sebagai mantan raja. Ini mengalami namanya post-war syndrome ya. Ya, kalau begitu aku kembali ke agama yang lama, kata dia. Loh, kalau kembali ke agama yang lama, kata Khalifah Umar, itu risikonya lebih berat. Ini kan cuma hanya sekedar ditampar saja. Kalau kembali ke agama yang lama, engkau akan dihukum mati karena murtad. Wah, ini jadi dia bingung ya, antara dihukum mati, ditampar yang bikin dia merasa jatuh marwahnya, martabatnya, dia bingung. Nah, maka dia mengatakan, wahai Khalifah, beri saya kesempatan 1 hari untuk berpikir. Ya, saya izin dulu pulang, beri kesempatan untuk berpikir. Nanti saya besok kembali ke sini untuk saya siap untuk dikisos. Sampai dia ke tempat ke penginapannya, dia berpikir keras gitu ya. Bagaimana ini, galau dia. Jadi memutuskan untuk lari, tinggalkan kota Madinah. Lari. Jadi sebelum fajar itu dia kumpulkan semua tadi itu 400 orang anggota kerajaannya itu, sama-sama tinggalkan itu kota Madinah. Cepat-cepat lari, tinggalkan cepat-cepat. Daripada kita mati semua di wudhu, dia tinggalkan, lari menuju Syam, karena Syam sudah dikuasai kaum muslimin. Dia lari sampai ke ibu kota Konstantinopel, menghadap kepada Raja Romawi. Ya, menyatakan bahwa dia menyatakan diri untuk tetap kepada agama Nasrani, walaupun sudah muslim, sudah haji, sudah sholat ya. Dia menyatakan kemudian kembali kepada ajaran Nasrani bersama dengan seluruh tadi rombongannya itu. Sehingga senanglah Raja Heraklius, masih ada orang Arab yang mau bergabung dengan dia. Dikasih tanah lah dia, dikasih rumah lah dia ya, dikasih tempat tinggal, dikasih tempat posisi di sana di Konstantinopel itu. Ini dahsyatnya yang namanya hidayah. Raja Jabalah ibnu Ayham itu. Nah, ini tentu banyak kisah-kisah yang lain ya, yang juga mirip-mirip seperti itu. Ada juga sosok penyair ya, kalau nggak salah namanya Qais, juga begitu. Dia sudah ingin masuk Islam, kemudian waktu itu dia sudah tua gitu ya, sudah tua, ingin masuk Islam, dan dia adalah seorang penyair yang sangat masyhur di Jazirah Arab. Maka ketika menuju Yathrib itu dia melewati kota Mekah. Ketemu Abu Sufyan, mau kemana? Kau mau kemana? Saya mau ke kota Yathrib, mau masuk Islam. Wah, bahaya kalau dia masuk Islam ini kan begitu ya. Maka disuruh bertahan dulu. Maka kemudian ditanyain, kenapa kau mau masuk Islam? Kan sana dilarang itu minum khamar kan itu ya. Sementara kan itu enak itu khamar. Saya sudah tua ini, ngapain lagi itu minum khamar kan itu. Nah, kemudian juga di Islam itu dilarang untuk berzina. Sementara engkau kan orangnya suka berzina kan itu ya. Dulunya sebelum dia mau Islam itu dia seorang yang suka berzina. Nah, Islam itu melarang berzina. Wah, saya juga sudah tua. Ngapain saya berzina kan itu ya? Saya sudah tua ini, sudah bahasa kata sudah letoy lagi gitu ya. Nah, kemudian ya karena dikasih tahu seperti itu dia nggak siap, tetap saya tetap mau pergi hijrah ke Madinah, maka diiming-imingi dengan harta. Nah, ditawarilah dia dengan harta gitu ya, sampai sepakat deal gitu ya, disuruh dia menunda perginya dia ke kota Madinah, dan dia akan dapat harta. Dia mengatakan dia dapat 100 ekor unta merah gitu ya, sebagai bayaran dia agar tidak pergi ke kota Madinah untuk masuk Islam. Disuruh tunda tahun depan. Ya, harapannya orang Quraisy kan dia mati tahun depan itu ya, supaya nggak bisa ke sana gitu ya. Karena bahaya kalau dia masuk Islam, karena seorang penyair yang sangat terkenal. Maka dengan gembira sekali kan, toh hanya ditunda gitu ya. Siapa tahu masih punya umur panjang, tahun depan dia masih bisa ke kota Madinah untuk masuk Islam. Ini sekarang dapat unta yang banyak sekali. Nah, dia pulang ke kampungnya membawa seluruh unta itu. Ketika masuk ke area perkampungannya, dia jatuh dari untanya dan dia mati diinjak-injak oleh unta yang dia bawa. Artinya bahwa dia mati oleh harta yang menyebabkan dia nggak jadi dapat hidayah kan. Ini sosok penyair yang terkenal ya di kota Mekah yang namanya Qais kalau tidak salah. Ini gambaran bahwa hidayah itu harus terus kita jaga, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sholat kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terus istiqomah di dalam menjalani posisi kita sebagai seorang muslim, di mana ini merupakan kenikmatan terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan harus terus kita jaga hingga akhir hayat kita. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.